Tank robot Satrum, mesin pembunuh untuk perang, perkotaan inovasi baru. Rusia akan dipakai di Ukraina. Rusia terus melakukan inovasi dalam persenjataan perang, tank robot Satrum mesin perang, perkotaan baru yang akan diuji coba bulan depan. Kabar ini muncul di saat Rusia menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Menguatkan spekulasi penggerak tank ini, negeri beruang merah akan melakukan uji tembakan langsung tank robot pada April mendatang. Sebagai informasi, Satrum dibuat berdasarkan spesifikasi tank tempur T-72. Tank itu sudah diproduksi sejak era Uni Soviet. Uji coba akan melibatkan penembakan. Pada target uji, termasuk dari senjata utama kompleks robot, meriam pendek 125 mm, kata seorang sumber industri pertahanan Rusia. Tahun lalu, sejumlah sumber lainnya mengatakan perusahaan membuat mesin Rusia, Uralvagonsadov, memulai pembuatan mortipe pertama Satrum. Tank robot itu didesain untuk operasi militer di perkotaan. Tanpa alasan yang jelas, Rusia membangunkan kembali tank Objek 279 yang sudah lama tertidur di Museum Tank Kubinka yang terletak di luar ibu kota Rusia, Moskow. Dari video yang dirilis 29 Maret, sekilas tak ada yang istimewa dari tank Objek 279 yang sudah kusam dan bergerak sangat lambat. Dikutip dari laman Bulgarian Beltry, pada satu tank Objek 279 dibangun pada tahun 1957 di Kirov, Leningrad Plan Insinyur. Rusia menggunakan pengembangan tank ini untuk membuat tank T-70, tank Objek 279 untuk membuat tank 710. Tank Objek 279 memiliki berat 66 ton dan bersenjatai dengan meriam atau kanon 130 mm, berbeda dengan tank T-10 yang dibekali meriam 122 mm. Tank Objek 279 membawa 24 peluru meriam dan dapat menembakkan maksimum 7 peluru per menit. Berkat sistem pemuatan semi-otomatis, di atas turret terdapat senapan mesin 14,5 mm dan seluruh sistem senjata memiliki stabilizer terintegrasi untuk penembakan yang akurat. Tank Objek 279 memiliki pengintaian optik dan sistem otomatis yang merupakan serangkaian spirit optik mencakup perangkat otolit siang dan malam dan proyektor inframerah. Tank Objek 279 dilindungi dari armor setebal 12,5 inci. Satu ini pada tahun 1950-an dan 1960-an. Baju besi tank Objek 279 bisa disebut revolusioner karena dibangun dari struktur ekor yang benar-benar kokoh. Bentuknya dibuat dengan sudut miring tertentu untuk perlindungan yang lebih baik. Secara terpisah, perisai revolusioner elips di sekitar lambung tank cocok untuk berpartisipasi dengan cuaca dan dilengkapi proyektil anti-tank atau high express anti-tank atau HIAT. Turret juga memiliki perisai head sehingga mampu menetralkan meriam lawan, terutama yang tidak bergantung pada gaya baterai kinetik. Tank Objek 279 ditenagai mesin diesel 16 silinder yang menghasilkan 1000 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum 34 mil dan jangkauan maksimum dengan sekali pengisian bahan bakar hampir 300 km. Tank ini memberikan tekanan besar tanah sekitar 8,5 pon per inci persegi atau PSI, membuatnya sempurna untuk menjelajahi lahan basah, tanah lunak, dan mengatasi beberapa rintangan seperti Landa Jeko.
Satu hal yang buat tank Objek 279 istimewa, bentuk lambung tank yang tidak bisa terancang sedemikian rupa untuk melindungi agar tidak mudah terbalik jika terjadi ledakan nuklir. Rusia memang merancang tank ini untuk bertarung di medan perang dalam serangan nuklir. Sebanyak 4 kru awak tank juga memiliki sistem perlindungan nuklir, biologi, dan kimia (NBC). Namun nasib tank Objek 279 tidak berjalan bahagia karena pemimpin Uni Soviet saat ini, Nikita Khrushchev, lebih memiliki memproduksi tank yang lebih ringan. Menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Rusia memutuskan untuk membelikan tank Objek 279 yang sudah lama tertidur di museum? Ini menunjukkan Rusia telah berhasil menangani masalah mesin yang sudah beberapa tahun terakhir tak bergerak, mendapatkan suku cadang yang baik, serta menjalin lambung tank tetap berfungsi. Rusia menggerakkan segala kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina dalam sepekan terakhir, termasuk menggunakan beragam tank tempur milik negara tersebut. Rusia memiliki 12.400 tank termasuk yang terbesar di dunia, dan dibandingkan dengan Ukraina, 2.586 tank. Laman Vilnius mengabarkan Rusia telah mengembangkan T-14 Armata dan memproduksi 2.300 buat sejak diluncurkan 2015. Tank tersebut telah dilakukan uji coba di Suriah. T-014 Armata memiliki rudal dengan laser canggih serta senapan mesin Kor 12,7 mm dan PKTM 7,62 mm. T-14 juga dilaporkan bisa menahan berbagai serangan dari nuklir, biologi, dan kimia. Laman tersebut menuliskan Rusia punya 20 jenis tank. Dikutip pada Selasa, Army Technology menuliskan T-14 dilengkapi dengan peralatan digital, turret tak berawak, dan kapsul lapis baja terisolasi untuk kru. T-014 dilengkapi mesin semut bor 12, mesin semut bor 225 mm 2A82 sampai 1M yang diisi pemuat otomatis. Turret juga membawa 45 butir amunisi, termasuk yang siap pakai meriam utama, juga bisa menembakkan peluru kendali laser. Untuk perlindungan diri, di bagian lambung terdapat sistem perlindungan modular dari baja, keramik, dan material komposit. Seli tangki rendah dan dapat menghindari paparan suku cadang pada tembakan musuh. T-14 juga diharapkan bisa melindungi hingga standar 4569 level 5. Pada bagian depannya terdapat pelindungan reaktif dan belakangnya dengan pelindungan batang untuk pelindungan tambah dari granat berpeluncur, roket atau RPG anti-tank. Tak lain yang mungkin digunakan Rusia adalah T-90S Army Technology, menuliskan panjang tank sebesar 9,53 meter, tinggi 3,78 meter dan lebar 2,22 meter. T-90S merupakan pengembangan terbaru dalam tank R-30T milik Rusia. Kendaraan ini menawarkan adanya peningkatan daya tembak, senapan mesin 7,62 mm, PKT, dan mesin pertahanan udara 12,7 mm juga terpasang. Di tank tersebut ada juga senapan serbu AKS 745,45 mm.